Good morning everyone. Morning blessing pagi ini kita lihat Lukas pasal 19 ayat 1 dan ayat 2. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ada dua hal yang diinformasikan dari ayat ini. Yang pertama tentang kota Yeriko, dan yang kedua seorang yang bernama Zakius. Kota Yeriko dianggap sebagai kota tertua di dunia. Artinya kota ini adalah suatu tempat di mana peradaban manusia lebih maju daripada tempat-tempat yang lain. Kota Yeriko adalah kota terendah di dunia. Diperkirakan kedalaman kota ini 280 sampai 300 meter di bawah permukaan laut. Jauh di bawah, berbeda dengan kota Yerusalem, 800 meter di atas permukaan laut. Yesus dari Yerusalem, tempat yang tinggi, datang ke Yeriko, tempat yang sangat rendah, bahkan terendah di dunia. Kita kenal Yeriko dalam banyak hal. Kita bisa temukan kota Yeriko dalam banyak kali kesempatan di Alkitab. Tapi kali ini Yeriko menunjukkan satu tempat di mana ada satu orang yang dikenal sebagai orang berdosa tinggal di sana. Siapa orang tersebut? Informasi kedua kita temukan, orang itu bernama Zakius. Tentang Zakius ada banyak hal yang menarik. Kita tahu kisah utuh dari cerita ini. Zakius adalah orang yang akhirnya menjamu Yesus, datang ke rumahnya dan menerima keselamatan langsung dari Yesus. Apa yang menarik dari Zakius ini? Dijelaskan dari ayat ini, ia seorang kepala pemungut cukai. Artinya ia seorang yang memiliki posisi tinggi dalam struktur pemerintahan. Selain itu, dikatakan ia seorang yang kaya. Dia memiliki banyak sekali kekayaan. Tentu dia dapat hasil dari jabatannya, posisinya sebagai kepala pemungut cukai. Namun Alkitab juga memberikan penjelasan bahwa tubuhnya pendek. Di tengah-tengah hal yang dilihat banyak orang baik, posisi yang tinggi, kekayaan yang melimpah, tetapi Zakius punya kekurangan. Alkitab mencatat tubuhnya pendek, sehingga membuat dia sulit untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi pasti ada yang menarik dari kisah Zakius. Sampai Yesus perlu turun ke Yeriko untuk berjumpa dengan Zakius. Zakius adalah gambaran dari saudara dan saya. Dia dari tempat yang amat tinggi turun ke tempat yang rendah untuk menemukan saudara dan saya. Sesungguhnya kita bukanlah orang yang layak dan pantas menerima kerajaan surga. Kita nggak mungkin naik ke atas, tapi oleh kasih karunia Tuhan, Dia yang maha tinggi mau turun di tempat yang rendah di mana saudara dan saya berada. Kita perlu mempelajari baik-baik apa yang menarik dari seorang Zakius. Pagi ini kita lihat satu hal. Yang menarik dari Zakius adalah seorang yang ingin mengetahui tentang Tuhan. Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia berusaha. Ia benar-benar ingin tahu orang apakah Yesus itu. Sebuah kerinduan yang besar hadir di dalam hatinya. Ini yang membuat akhirnya Zakius mengalami pemulihan yang utuh atau sempurna dalam hidupnya. Dimulai dari mana? Sebuah kerinduan untuk mengenal lebih dalam
tentang Yesus. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Adakah rasa lapar? Adakah rasa haus yang masih hidup dalam hidup saudara? Kelaparan dan kehausan tentang ingin tahu lebih banyak tentang Yesus. Nggak mau berhenti cari tahu tentang Yesus. Semakin dalam kerinduan kita untuk lebih tahu tentang Yesus, maka semakin banyak pengalaman Tuhan memuaskan hidup saudara dan hidup saya. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Kita bisa bayangkan sebenarnya apa yang dialami oleh Sakius sebagai orang yang dianggap sangat jahat, berdosa. Pasti dia dijauhi oleh banyak orang. Pasti dia tidak disukai. Pasti dia dibenci. Jauh di dalam hati Sakius sebenarnya ada kehancuran, ada keremukan. Sehingga di tengah-tengah posisinya yang tinggi, dia datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk. Tidak heran dia menemukan Tuhan. Setiap kita yang datang dengan rendah hati dan remuk hati, di sana ada Tuhan. Maka kita akan menikmati pemulihan yang utuh dan sempurna yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Mari miliki kerinduan yang besar untuk mencari tahu siapa Tuhan. Mari miliki hati yang selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Karena dari sana kita akan melihat kuasa dan kasih Tuhan sempurna, akan memulihkan dan membangkitkan, menghidupkan lagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan perkasa. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin.